Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Gayatri, NIM 12011132728. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang geomorfologi regional Pulau Sulawesi yang terdiri dari satu, ada Sentral Sulawesi, dua lengan tenggara, dan ketiga itu lengan selatan. Baiklah, yang pertama Sentral Sulawesi. Gempa dari cabang Sulawesi bersatu atau berpangkal pada bagian tengah. Bagian tengah dengan dasarnya pada pantai barat dan memuncak pada Teluk Tomori dan Teluk Tolo di bagian timur. Bagian itu dihubungkan oleh timur laut dengan sebuah garis barat laut tenggara dari Donggala lewat Paringgi dan ke Moro ke Teluk Tomori yang dipisahkan dari lengan utara dengan lengan timur. Bagian tengah Sulawesi terbagi menjadi jalur struktural dengan arah utara selatan. Yang pertama yaitu ada jalur tengah zona Poso membunjur antara garis tengah dengan garis-garis utara selatan dari Lemoro di Teluk Poso lewat Peluru sampai ke pegunungan Verbeek di lengan tenggara. 2. Jalur timur Kolonandale dihubungkan dengan garis Lemoro, Leru, Lemoro Teluk, Tomori dan pegunungan Verbeek. Yang ketiga yaitu jalur barat zona Palu terletak di antara pantai barat dan garis tengah Bower, sebuah batas struktural yang membentang dari Masamba ke Makosa pada Teluk Tomini sepanjang sisi barat dari depresi atau Graben Tawela. Yang kedua yaitu lengan tenggara. Batas antara lengan tenggara dengan bagian tengah Sulawesi adalah berupa tanah genting antara Teluk Usu dengan Teluk Tomori yang lebarnya yaitu 100 km. Sedangkan lengan tenggara Sulawesi dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bagian utara berupa masif mas peridotit dari pegunungan Verbeek yang di tengahnya terdapat 2 graben, yaitu Danau Martana dan Danau Domini, yang letaknya berada antara Teluk Palopo ujung utara, Teluk Bone dengan Teluk Tolo. Yang kedua yaitu bagian tengah. Bagian tengah berupa pegunungan Pekongga di sebelah barat dan sedimen peridotit di sebelah timur yang dibatasi oleh pegunungan Tangesunua. Sedangkan antar kedua pegunungan tersebut terdapat basin yang dialiri sungai Koneo. Sedangkan ke arah tenggara jalur ini tenggelam dan membentuk teluk dan pulau kecil serta berkelanjut sampai ke Pulau Manui. Yang ketiga yaitu bagian selatan, merupakan suatu depresi yang membujur dari arah barat ke timur yang membentang antara Kendari dan Kolaka yang diisi dataran alluvial yang berawal, sedangkan di bagian selatannya berupa pegunungan dan bukit-bukit yang teratur dengan membujur ke barat hingga ke timur. Lengan tenggara Sulawesi pada ujungnya pecah-pecah menjadi pulau yang merupakan gugusan kepulauan Buton, Muna, Kabeana, dan Wawoni atau Wawoni, termasuk ke pulau-pulau besar. Yang ketiga yaitu lengan selatan. Bagian utaranya merupakan satu-satunya daerah paling berpegunungan. Tanjung di antara Majane, Mamuju menampakkan petunjuk adanya pegunungan Quarles. Pegunungan Quarles dipisahkan dari rangkaian pegunungan Latimojong oleh lembah sungai Satdang. Bagian utara dan selatan dipisah oleh depresi Tempe yang dahulunya adalah sebuah selat laut. Bagian selatan terpisah menjadi 2 rangkaian pegunungan, yaitu barat dan timur, oleh lembah Walanea. Kompleks pegunungan selatan yang merupakan tempat hulu sungai Walanea mengalir ke utara dikuasai oleh puncak vulkan, yaitu Lompo Batang. Demikian yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.